lagi bersama dari channel Solidaritas Bro and Sis dengan gue Yurike, dan kita akan mengenalkan caleg kita, caleg dari DPRD DKI Jakarta Timur, Dapil 4 nomor urut 1 ya. Kita akan menggali ya backgroundnya ini dengan nama siapa namanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tetap nasionalis religius. Jadi gue Adi Suprio. Kali ini kita lagi ada di kontestasi calon legislatif DPRD DKI Dapil 4 Cakung, Pulau Gadung, Matraman dengan nomor urut 1. Jaya. Solidaritas. Gimik. Iya, gimana? Dong. Oke ya, ini pertanyaan wawancara HRD banget sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi apapun saya siap dan harus belajar siap. Tapi bisa diceritain dulu nggak sih kayak background latar belakangnya Bro Adi Suprio? Apakah dirimu seorang Sultan Andara atau Sultan Cakung atau Sultan Matraman sehingga menyalonkan diri jadi caleg DPRD 4 tuh? Sebelum jauh cerita tentang pencalekan, jadi ini harus diluruskan. Ini harus diluruskan dulu. Jadi kalau caleg itu bukan kita bicara tentang kayanya, bukan bicara tentang banyaknya uang, bukan bicara tentang gantengnya, tapi bicara bagaimana dia punya kemauan dan niat yang baik untuk melayani. Itu harus diluruskan. Jadi gue bukan sultan, gue bukan siapa-siapa, gue hanya warga di DKI yang ingin bagaimana DKI itu lebih baik. Oke, siap. Berarti, itu harus diluruskan. Berarti bisa diceritain ya? Oke, jadi gua Adi Suprio, secara background tadi sudah disebutkan bahwa gua juga orang biasa-biasa aja. Gua layaknya pemuda kampung yang memang tumbuh besar di Cakung, dan mengikuti apa perubahan-perubahan, perkembangan, pembangunan di Cakung. Dan sebagai info aja, gue lahir di Cakung. Cakung asli tuh ya? Cakung asli. Jadi kalau bahasanya tuh Betawi Indon ya kan? Walaupun orang tua Jawa. Tapi gue lahir di Cakung, sampai umur segini pun gue masih ada di Cakung. Secara background ya warga biasa, dan pengen, ini kan sudah kita anggap sebagai rumah kita sendiri. Kita pengen rumah kita lebih baik lah. Siapa yang nggak pengen rumahnya lebih baik? Iyalah. Perlu ada renovasi. Perlu ada renovasi. Dan renovasinya itu ya melakukannya apa gitu kan? Seperti perbaikannya apa gitu kan? Jadi ini bagian daripada niat gua merenovasi, bahasa tadi ngikutin. Tapi ini adalah niat bagaimana kita coba memperbaiki keadaan lingkungan di kita. Kita niat bagaimana DKI ini, atau bicara Cakung lah yang kecil, benar-benar tersentuh dengan program-program yang sudah dianggarkan dari APBD. Yang selama ini gua sendiri secara pribadi dan secara diskusi sama teman-teman bahwa masih banyak hal-hal yang memang kita belum tersentuh dengan pembangunan atau APBD itu sendiri. Kurang lebih itu sih. Apa sih latar belakangnya harus banget jadi pede banget gitu jadi caleg gitu? Ini nanya apa nyindir ya? Karena gini loh, biasanya caleg itu kan memang didasari latar belakang background yang dari orang tua yang kuat gitu kan. Nah, lu tuh pede banget sih, menurut gue lu tuh pede banget, dan lu tuh kayak menampung dari semua aspirasi masyarakat nih di seluruh Cakung gitu ya, Cakung, Matraman, Pulau Gadung ya. Nah itu kenapa sih lu tuh jadi pede banget nih? Menurut gue tuh jadi caleg itu 100% sih pedenya. Karena gue aja di podcast ini sebenarnya gue cuma pede sih. Sama. Oh sama ya? Sama. Enggak lah, gini. Ukuran pede itu kan bukan seberapa banyak kita tampil ya. PD di sini adalah gue ambil sih jadi motivasi gue aja. Jadi ketika motivasi lo kenceng, lo pasti akan berusaha lebih kenceng lagi kan gitu. Jadi gue nggak ngerti lah entah ini PD atau apa. Secara pribadi memang gue juga harus ngukur baju kan. Apakah gue pantas? Gue jujur-jujuran aja lah. Ini kita bukan podcast settingan, bukan ngobrol settingan, tapi gue pikir ini jadi bagian pembelajaran juga bahwa caleg
politik itu bukan barang mewah. Jadi lu nggak harus jadi anak orang kaya, lu nggak harus jadi artis, lu nggak harus jadi punya uang banyak untuk masuk ke dalam arena pertandingan politik. Yang memang sekarang kondisinya memang diisi oleh orang-orang yang mungkin seperti itu, walaupun tidak 100% lah. Tapi akhirnya menurut gua akhirnya kebijakan-kebijakan yang hadir di tengah-tengah kita memang tidak berorientasi terhadap warga atau terhadap rakyat gitu ya kan. Karena memang gue sih ingat betul, yakin lah bahwa ketika lu mau memberikan solusi dalam setiap masalah, lu harus mengenali masalah itu kan. Iya betul, kita harus identifikasi. Dan masalah itu akan lebih baik ketika memang lu juga pernah di masalah itu. Makanya bagi gua sekarang itu harusnya orang-orang biasa yang mulai tampil di politik, sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang dari orang biasa tersebut, karena mengetahui betul masalah-masalahnya. Jadi kalau bicara PD sekali lagi, mungkin PD itu akhirnya gue jadikan sebuah motivasi. Atas dasar motivasi itu, ya gue harus tampil. Kurang lebih ini pembelajaran juga ya buat anak-anak muda. Studionya di mana ini ya, Mbak? Kok panas ya? Jadi gue setujunya gini loh, karena ini kan pembelajaran ya buat anak-anak muda yang kayak kita nih kayak mikirnya udah muak banget sama kehidupan politik tuh. Aduh, udah kayak politik tuh permainan kotor, politik tuh kayak hina gitu ya. Bahkan kita mau jadi kader itu tuh kayak kita tuh kayak yang aduh, kita kayaknya nggak bisa ngasih tahu nih ke orang-orang bahwa kita tuh kader gitu kan. Ya, malu ya? Iya, kesannya malu gitu kan. Cuman ya ini adalah suatu motivasi juga untuk anak-anak muda. Baik dari Bro Adi ini menang atau tidaknya, tapi kan itu menjadikan kayak wah kayaknya gue bisa nih jadi caleg nih gitu kan. Tapi masuk caleg itu harus berpolitik juga ya. Jadi memang kita harus lurusin juga nih politik. Gue yakin sih mungkin di luar sana termasuk ya gue sudah mengalami fase itu ya. Bahwa kita mengartikan politik adalah tadi seperti dibilang kan, politik itu tipu menipu, politik itu ngikut orang, politik itu bicara wani piro, politik itu apa yang lo bawa, sembakonya isinya apa aja segala macam. Padahal politik itu sendiri kan adalah ilmu sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengarahkan orang, melobi orang segala macam untuk mencapai tujuan bersama. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, akhirnya orang-orang baik harus hadir di tengah-tengah politik karena memang akhirnya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik. Makanya ini bukan bicara lagi tentang bagaimana gua menang atau kalah. Tapi ini bicara bagaimana perjuangan-perjuangan membalikan atau meluruskan garis politik itu sendiri, ya kan? Dan kita seharus yakini bahwa negara demokrasi atau negara kepartean ini semuanya itu yang mengatur adalah politik. Makanya ya mungkin nggak satu-satunya ya, tapi solusi yang paling besar atau paling benar harus masuk di dalam sistem politik itu sendiri. So buat teman-teman yang nonton, kalaupun lu nggak tergabung dalam partai politik, tapi lu harus melek berpolitik karena itu penting sekali buat kedepannya kita arah bangsa kita. Oh iya, ada juga nih pertanyaan dari netizen juga ya. Bro Adi itu dikenal sama caleg no money politics, berarti bisa di-spill nggak nih modal jadi caleg? Bisa di-spill nggak? Itu nggak ada pertanyaan selanjutnya ya? Oke. Kalau bicara anggaran ya, jujur kayak gini. Pertama gue nyalek, memang ini dorongan dari teman-teman. Berarti jadi, kuat tuh tim sesnya ya? Insya Allah harusnya kuat, ya kan? Tapi paling tidak gue didukung oleh teman-teman yang memang punya visi yang sama, punya tingkat kepedulian yang sama, punya mimpi yang sama, bahwa kita bisa bergabung di politik sebisa mungkin atau kita bahkan no money politik dan kita bisa jadi pembaruan lah atau kita bisa jadi warna baru di dunia politik itu sendiri. Nah kalau balik ke biaya politik, pertama harus dipahami kalau kita bicara politik itu ada money politik, ada cost politik. Nah kalau money politik, gue yakin dan sama-sama sudah punya komitmen bahwa kita
nggak bicara money politik. Tapi cost politik itu ada. Misalnya Harus kita ada. bikin APK, kita ada kaos. tamu, bikin kaos, bikin apa segala macam yang memang itu kebutuhan untuk berpolitik atau mengenalkan gua sendiri sebagai calon. Nah, sebenarnya memang belum ada hitungan jelasnya seperti apa, tapi gue makin kesini tuh makin banyak bantuan, donasi, donatur Dari teman-teman, dari warga yang kita ajak diskusi, dan akhirnya gue yakinin bahwa banyak orang baik yang memang punya mimpi yang sama, bagaimana politik ini bisa lebih baik sehingga kebijakannya lebih baik, tapi mereka berdiri masing-masing tuh. Akhirnya kan ada gini kan, udahlah, gue golput aja lah. Udahlah, nggak usah ngomongin politik, tapi gue punya pilihan. Iya betul, karena pilihan dari hati. Jangan lu kasih gue duit karena gue punya pilihan. Itu Iya. sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana kita sebagai partai politik atau calon itu sendiri merangkum tuh atau mengumpulkan yang tercecer itu tuh, orang-orang baik yang tercecer, akhirnya punya wadah yang sama, akhirnya berani meneriakkan bahwa politik ini nggak begitu. Nah, kalau bicara angka nanti mungkin ada sesi sendiri karena gue nggak tahu tuh, tiba-tiba ada yang ngasih spanduk, tiba-tiba ada yang ngasih kaos, tiba-tiba ada yang ngasih stiker. Dermawan sekali ya. Dan itu no setting-setting Iya. ya. Bisa datang langsung ke gua atau kita ngobrol bareng dan gua akan buktikan bahwa itu yang sekarang gua jalanin. Kasih martabak ya. Lu harus geleng-geleng dong, gila banget sih. Gila, gila. Iya, emang gila sih. Karena gue akuin ya dulu kan dari keluarga gue tuh kakek gue ini kan pernah mencalonkan diri sebagai DPRD dan memang udah masuk juga ke Oh, gua harus DPRD. belajar sama kakek lu berarti. Tapi itu memang perlu uang yang banyak sih. Ya, Tuh. ya, ya. Ya udah, sekian dari Bro Adi. Mungkin ada sesuatu jargon-jargon yang bisa disampaikan nih, quotes-quotesnya. Apa ya? Kalau closingan gini lah. Gue tuh bukan bicara tentang gue menang atau kalah, tapi momen politik ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena jangan sampai momen politik 5 tahunan ini yang harusnya bisa menjadikan solusi besar bagi warga DKI, Cakung dan lain-lain, itu jangan sampai jadi sia-sia. Jadi pertama, jangan pernah golput, gunain hak pilih, dan pilihlah yang memang benar-benar mau berbuat dan mau bertindak atau ingin memperbaiki lingkungan kita. Ya. Kurang lebih itu sih. Mungkin nextnya kita akan membahas ya strategi-strategi Bro Adi seperti apa di Dapil 4 ya khususnya, terus sama ya gimana sih cara mengatasi masalah dan solusi-solusi yang ada di Dapil 4 ini gitu ya. Oke, Bro Adi. sip. Thank you. Ya, thank you, dukung Tos. terus Tos dulu, baru dukung saya. dukung terus DPRD 4 Dapil 4 nomor urut 1. 1, Pasti pasti bisa. bisa. Pasti menang. Menang, pasti menang.